Suara Plus 62, MJ Listener, sejak 4 bulan terakhir nih, warga di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kesulitan air bersih. Dan hingga saat ini, warga tuh belum mendapatkan kejelasan dari pengelola air mengenai apa sih sebenarnya penyebab dari krisis air yang melanda wilayah setempat. Karena sebelumnya setiap ada gangguan atau perbaikan saluran air, pihak pengelola air senantiasa ini mengabarkan bahwa terlebih dahulu melalui pesan singkat. Bahkan selalu ada imbauan agar warga mempersiapkan diri dengan mengisi penuh bak atau tempat penampungan air yang dimiliki warga. Dan saat ini bahkan air hanya mengalir pada jam-jam yang tidak dapat ditentukan. Kondisi air yang keluar pun dalam kondisi yang tidak layak, seperti berbau dan juga berwarna kekuningan. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan krisis air bersih ini, kita akan berbicara atau berdialog bersama dengan pakar bioteknologi Firdaus Ali melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Firdaus Ali, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di MJ Listener di Suara Plus 62, Pak Firdaus. Pak Firdaus, apa sih sebenarnya menyebabkan wilayah ibu kota Jakarta ini mengalami krisis air bersih, Pak? Saya kan sangat prihatin ya bahwa ini kan masalah lama yang tidak terselesaikan sampai hari ini atau tidak diselesaikan sampai hari ini. Ya, krisis air, khususnya krisis air bersih itu adalah bahwa masyarakat tidak bisa mengakses ke sumber air bersih yang memenuhi standar, ya dalam hal ini tentunya adalah air perpipaan. Kenapa? Karena memang antara kebutuhan yang ada dengan ketersediaan gapnya jauh sekali. Jadi saya bisa memberikan informasi yang lebih terkini ya, dengan beban populasi resmi penduduk Jakarta itu 11,25 juta jiwa ya berdasarkan sensus tahun lalu, dengan jumlah pelanggan sebesar 899.000 sambungan rumah ya. Kalau saya menghitung dengan angka 1 SR itu dilayani oleh 5 jiwa, kita itu baru melayani sekitar 40% dari total populasi resmi ya. Bayangkan yang tidak resmi. Atau kemudian saya naikkan angkanya bahwa 1 SR itu rata-rata digunakan oleh 6 jiwa. Kita baru melayani 48%. 48% tersebut harus dikurangi dengan tingkat kehilangan atau kebocoran yang saat ini rata-rata 47%. Jadi bayangkan 47% air yang diproduksi oleh dua mitra swastanya Pamjaya, yaitu Aetra dan Palijaya, itu tentunya tidak bernilai, artinya hilang sia-sia baik itu secara teknis maupun kemudian hilang secara administratif. Demand yang tinggi, ketersediaan tidak mencukupi, inilah yang menyebabkan sebagian besar wilayah-wilayah tertentu, saya sebut tertentu, ya akan sulit mendapatkan air. Kenapa? Karena tentunya kalau dari sisi bisnis misalkan ya, bagi Aetra maupun Palija lebih baik melayani ya entitas komersial dibandingkan oleh masyarakat kecil. Kenapa? Karena tarifnya masyarakat kecil kan sangat rendah sekali dibandingkan dengan kelompok-kelompok atau golongan komersial yang rata-rata 12.500 per meter kubiknya ya, sehingga tentunya kalau jadi jumlah yang sedikit lalu kemudian dia harus berhitung saya kasihkan ke orang miskin bayarnya adalah sangat rendah atau saya berikan kepada orang yang bayar mahal. Ya logikanya kita pasti mereka akan memberikan ke orang yang membayar dengan mahal. Nah inilah yang menyebabkan ya masyarakat khususnya di wilayah utara Jakarta, tidak hanya di Kampung Bandan, di Kampung Madrasah, di Pademangan Ancol, juga di Kamal, di Kapuk Muara dan lain sebagainya banyak sekali, dan juga di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga termasuk di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena memang baru ya yang real dilayani oleh dua mitra swasta itu kan tidak lebih dari 36% dari total wilayah DKI Jakarta. Jadi ya sangat masuk akal sekali kalau ada masyarakat kita yang ya menunggu air ya jam 1 pagi datangnya cuma sebentar, lalu kemudian ya datangnya tidak tiap hari, sehingga mereka terpaksa memanfaatkan sumber air yang non standar. Ya, kenapa? Karena sumur dangkal mereka kan juga tidak layak dikonsumsi. Kenapa? Karena sistem sanitasi yang buruk, apalagi di wilayah Jakarta Utara itu sudah terpengaruh oleh intrusi air laut. Sehingga inilah ya kalau saya bisa mengistilahkan dengan pepatah kuno, yaitu adalah anak ayam mati di lumbung padi atau orang kehausan di tengah kolam renang mewah, begitu Pak Hadi. Apakah memang melulu karena jalur distribusi atau karena memang ada nominal yang harus dibayar begitu rendah untuk rakyat miskin, sementara untuk yang kebutuhan elit
cukup cukup ada nominalnya sehingga dikesampingkan untuk kebutuhan masyarakat miskin. Ada hal seperti itu? Ya, PHD ini kan tidak terbantahkan. Jadi begini kan saya katakan, jumlah air yang tersedia terbatas. Ya, tentunya sebagai entitas bisnis saya berhitung kan, saya berikan ke orang yang membayar mahal atau kemudian saya berikan ke orang yang membayarnya dengan tarif yang rendah. Ya, dan logika simpel saja. Sehingga saya pun juga tidak berusaha untuk memperbaiki pipa ya yang sudah tua ke jalur-jalur yang di mana masyarakat miskin yang tidak mampu tadi harus mengakses air bersih. Ya, sehingga tadi ya jumlahnya terbatas jadi yang diberikan ke entitas bisnis yang tadi yang suka tidak suka memang mereka membayar lebih mahal. Jadi memang itu fakta yang terjadi di lapangan. Oke, lalu kalau memang ketersediaannya itu tidak terlalu mencukupi, lalu apakah ada antisipasi agar setidaknya layak konsumsi lah? Jadi prihadi untuk Jakarta secara umum dan spesifik Jakarta Utara, ya secara keseluruhan barat bagian utara, timur bagian utara, memang air non perpipaannya memang tidak layak dikonsumsi, sehingga tidak ada pilihan mereka memang harus kita layani dengan air perpipaan. Ya, sehingga penguatan jaringan, penambahan jaringan itu mutlak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan ke Pamjaya, dan Pamjaya kemudian meminta dua mitra swastanya memang harus melayani. Tetapi kan sekali lagi saya katakan, jumlah airnya memang nggak cukup kok semua diapain, ya kan? Nah ini yang sejak tahun 2017, ya saya mengingatkan Pemprov DKI Jakarta harus percepat penambahan debit air curah baik dari Jatiluhur maupun dari Karian Serpong. Ya, untuk itu tentunya ya baru minggu lalu ditandatangani MOU antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta. Ya, dan isu lain yang kita hadapi kan tadi, gedung perkantoran juga tidak semuanya mendapatkan akses ke air bersih perpipaan, Prihadi. Sehingga mereka terpaksa juga ya, mengambil atau mengekstraksi air tanah, khususnya air tanah dalam jumlah yang masif dan tidak diisikan kembali. Itulah yang memicu turun muka tanah di banyak tempat di DKI Jakarta. Terus sedikit aja, bagaimana bentuk penyelesaiannya nih? Kalau misalkan tadi juga Pak Firdaus mengatakan bahwa ini permasalahan yang dari tahun ke tahun dan tidak pernah selesai. Apalagi kita juga tidak mau juga sih sebenarnya melihat masyarakat terutama di pesisir utara Jakarta ini selalu mengalami masalah krisis air bersih. Ada langkah yang progresif, yang revolusioner untuk bisa mengatasi hal ini, Pak Firdaus? Saya bilang ini nggak sulit, sangat tidak sulit. Kenapa? Karena kota-kota lain di dunia melakukan hal yang sama. Ya, nah DKI Jakarta itu kan kuat fiskalnya. Ya, tahun 2022 ini kan APBD mereka 84 triliun kan. Ya, kalau Pemprov DKI Jakarta mau menyisihkan ya tidak usah 10%, 5% saja dari APBD tadi untuk bisa ya menambah jaringan air perpipaan dan kemudian menambah suplai air curah dari Jatiluhur maupun dari Tangerang, ya tidak sulit. Tapi kan masalahnya kan Pemprov DKI Jakarta tidak mau menginvestasikan karena dia percayakan sepenuhnya kepada dua mitra swastanya tadi. Dua mitra swasta karena kontraknya akan berakhir tahun depan, bagi mereka tidak ada insentif untuk membangun instalasi pengolahan air, untuk menambah jaringan. Lebih baik ya tadi menunggu berakhirnya kontrak, ya nikmati aja apa yang ada ini. Ini fakta yang ada. Nah di sini saya ingatkan bahwa sebetulnya komitmen Pemprov DKI Jakarta itu tidak ada. Kenapa? Karena ini kan kewajiban konstitusi untuk melayani hak publik, terutama akses ke air bersih di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini, Priyadi. Jadi catatannya Pemprov DKI Jakarta belum memiliki komitmen untuk bisa memenuhi hak layak atau hak pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Begitu Pak Firdaus? Saya mengatakan dulu, saya menggunakan kata-kata apa adanya, ada tidak memiliki, bukan belum memiliki. Kalau belum memiliki itu pasti ada usaha. Saya berani mengatakan tidak memiliki. Kenapa? Karena saya terlibat sejak tahun 2007. Ya, dan saya perhatikan komitmen. Saya katakan tidak memiliki, bukan belum, PHD.
mungkinkah misalkan ada gerakan yang revolusioner membangun sebuah penyulingan air di laut lepas untuk kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta, ini setidaknya bisa mengurangi beban penderitaan masyarakat kita dan kekurangan Iya, sebenarnya itu tidak sulit kok untuk menambah cakupan layanan, untuk menambah supply chain cukup. Yang penting adalah uangnya mau nggak Pemprov DKI Jakarta menyisikan titik, itu aja masalahnya. yang penting adalah komitmen. Iya, saya Baik. katakan komitmen menentukan. Kenapa? Karena saya sudah bicara dengan DPRD juga siap untuk mensupport. Tetapi sekali lagi, Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, sepertinya menurut hemat saya, tidak punya komitmen yang utuh untuk memberikan hak konstitusi rakyat DKI Jakarta untuk akses ke air bersih. Begitu, Priyadi. Baik, Pak Firdaus Ali, pakar bioteknologi, yang jelas semoga saja Pemprov tergerak hatinya nih untuk bisa berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, karena yang jelas tadi dari tahun 2007 Pak Firdaus sendiri mengamati bagaimana pola komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan kebutuhan air bersih untuk warganya. Semoga ini bisa segera teratasi Pak Firdaus ya. Ya. Baik. Amin. Amin, amin. Kita selalu berdoa bersama Pak Firdaus. Terima kasih sekali lagi Pak Firdaus Ali, pakar Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdaus dari pakar bioteknologi terkait dengan krisis air bersih di Jakarta.